Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita untuk lebih lagi mencintai Alkitab. Kenapa demikian? Kita terhindar dari menyimpang dari jalan Tuhan, terhindar dari sesat, terhindar dari pikiran-pikiran yang ngawur kalau kita hidup dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh menekan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan yang menyertai kami hari ini. Berkati kami dengan firman-Mu, buat kami lebih maju lagi dalam kehidupan kami, bergaul dengan firman Tuhan, hidup dengan firman Tuhan, menjadikan firman-Mu adalah nyawa dan nafas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 22. Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke 29 ya. 29 dan 30. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab pada waktu kebangkitan mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, tetapi menjadi seperti malaikat di surga." Oh, luar biasa saudara sekalian. Inilah jawaban Tuhan kepada orang Saduki yang bertanya tentang ada seorang ibu, katanya orang gadis menikah dengan satu orang abang paling tua dari keluarga itu. Kemudian abang itu meninggal, terus kemudian kawin dengan yang berikutnya. Itu sudah adat istiadat orang Yahudi, ya. Kawin karena belum punya anak, kawin lagi dengan meninggal lagi, kawin lagi dengan satu, kawin lagi dengan satu. Itulah yang dikatakan mereka, nanti di surga siapa yang nanti jadi suaminya? Dijawab oleh Yesus tentang firman Tuhan ini. Oleh sebab itu yang pertama pesannya ialah orang jadi error pikirannya karena apa? Karena tidak mengerti firman Tuhan. Oh, saudara-saudara sekalian, dulu itu mendapatkan firman Tuhan satu gulungan kitab Nabi Yesaya, satu perikop saja, itu sudah satu gulungan. Karena dulu Alkitab ditulis dalam kulit hewan, ya, kulit sapi misalnya, yang disamak, kemudian di sana ditulislah ayat firman Tuhan. Sehingga kemudian tidak tahu berapa banyak itu yang waktu ditemukan gulungan kitab Nabi Yesaya di Gua Qumran di dekat Laut Mati itu, saudara sekalian, pada masa lalu, ya. Oleh karena itu mustahil orang punya kitab suci yang seperti sekarang. Kita sungguh bersyukur, saudara sekalian, kita punya kitab suci ini. Ya, sudah lihat di sini saya tunjukkan. Saya sudah pakai ini yang terjemahan baru kedua, ya. Dan kemudian apa? Di mana lagi? Di sini. Ya, di Jajet saudara sekalian. Ya, saya punya di sini ayat firman Tuhan. Ya, supaya ketika saya mungkin saya lupa, lampu sudah dimatikan, saya pakai ini untuk baca. Maksud saya ialah kalau saudara memang tidak mau bergaul dengan firman, tandanya sudah belum bertobat. Tegas-tegas saya katakan demikian. Karena saya ketika saya bertobat, saya sampai jual handuk, jual jaket, jual pakaian ke tempat tukang loak untuk saya dapat mempunyai Alkitab pertama tahun 1973, saudara sekalian. Waktu itu saya sangat ingin punya Alkitab. Waktu itu terjemahan baru pertama itu baru dicetak. Oh, saudara-saudara sekalian, mengapa? Saya sudah bertobat, lahir baru, lepaskan dari kutuk.
ya saya sudah mau pergi ke sekolah teologi. Oleh karena itu waktu di sekolah teologi 1976 saya masuk di sebuah sekolah teologi di Jawa Timur. Saya kaget. Ada teman-teman saya satu kelas, satu dekat tempat duduk, sahabat-sahabat saya itu katakan, Samuel, di mana itu kitab yang paling susah kan? Nabi-nabi kecil. Oleh sebab itu sampai sekarang saya hafal sekalian. Nabi-nabi kecil apa? Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, Maleaki, 12. Saya hafal sampai sekarang. Oleh karena saya begitu mencintai Alkitab ini, dan saya sudah baca ini saudara sekalian lebih dari 30 kali. Paling 33 kali. Kalau Perjanjian Baru ya ratusan kali saya sudah baca bolak-balik. Ya. Kenapa? Tuhan menolong saya supaya punya tabungan setelah umur saya 60 tahun ke atas, sekarang sudah 72 tahun, maka saya kemudian sekarang kalau baca satu pasal saja saya sudah susah payah. Apalagi sudah tahu bahwa mata saya ini baru dikupas. Ya, berapa tahun yang lalu kupas kiri, kupas kanan. Karena saya punya katarak bening yang sangat berbahaya, bisa membuat orang langsung buta. Waktu itu saya baca Alkitab sudah dengan itu yang kaca yang bisa lihat itu besar. Ya, jadi saudara sekalian, itu pesan saya supaya kita tidak sesat, supaya kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Mari hidup dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak usah kita pusing kepala melihat orang yang begitu mudah tinggalkan jalan Tuhan, ya, mengikuti jalan yang lain, dia sesat karena apa katanya tadi di sini? Tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Pesan saya kepada saudara-saudara sekalian, saya minta kepada kita semua, ya, mari hidup dengan firman Tuhan. Dan kuasa Allah itu apa? Mujizat dan tanda ajaib. Janganlah kita berteriak-teriak bilang, wah, kesembuhan ilahi tidak penting, mujizat ini tidak penting. Siapa yang bilang? Itu sudah dituliskan di firman Tuhan. Sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan-setan, bangkitkanlah orang mati. Kata firman Tuhan. Kalau sudah belum hafal ayatnya, itu Matius pasal 10 ayat 7 dan 8. Lihat di sana saudara sekalian. Oleh karena itu, salah besar kalau kita tidak mempraktekkan kuasa Allah. Jadi ingat dua hal itu. Mari mencintai firman Tuhan dan juga mempraktekkan dengan nyata kuasa Allah. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh minta kepadamu Tuhan, lawat seluruh jemaat, semua pemirsa menyaksikan program ini, supaya mulai hari ini semakin mencintai Alkitab, semakin mencintai firman Tuhan, semakin mencintai kabar baik dari surga ini Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, supaya hidup kami tidak pernah tersesat dan kami tidak pernah lalai dalam mempraktekkan kuasa Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.